perbedaan pendapat mengenai ukuran sa'. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan 2, berapa? 2,3 apa ya? Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo. Itu bagaimana? Kalau masyarakat sudah terbiasa 2,3, tahu-tahu ada pendapat berapa? 3 kilo. Itu bagaimana? Perbedaan seperti ini itu tidak masalah, fleksibel ya. Karena apa? Karena sok itu adalah ukuran ya. Sok itu ukuran bukan seperti kilogram. Sok itu ukuran ada wadah yang itu ada pada zaman siapa? Ada pada zaman Rasul SAW. Sehingga para ulama, jangankan sekarang itu sudah berapa abad? Sudah 14 abad ya. Jangankan sekarang 14 abad. Lawang mulai dari abad kedua, ketiga Hijriah saja, itu para ulama sudah berbeda pendapat. Padahal mereka lebih dekat zamannya dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Kalau sekarang kita soknya sok siapa? Ada orang aku ini soknya Kanjeng Rasul. Sudah tidak ada soknya Rasul SAW. Itu ente beli sok di kota Madinah. Ya, itu bukan soknya Rasul SAW. Itu sok yang dibikin oleh orang Madinah. Ya, oleh para pengrajin sok. Bukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kemudian ada perbedaan, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 3, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah untuk mengambil salah satu dari pendapat ini dan tidak perlu memaksakan. Ya. Tidak perlu memaksakan satu pendapat kepada yang lainnya. Kalau sudah ada yang membayar 2,5 atau 2,3 dan ini berdasarkan pendapat sebagian ulama dan pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah dan tidak perlu merasa khawatir kurang sah. Tidak perlu. Dan ini juga termasuk fikih ya. Termasuk fikih di dalam menyebarkan atau mengajarkan suatu pendapat ya. Apalagi dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah ahkam halal haram ya. Kalau masalah seperti ini kita akan menyebarkan suatu pendapat yang baru di suatu daerah, kita lihat dulu apakah ini pendapat yang sebelumnya ini punya argumen. Kemudian kalau misalnya kita sebarkan pendapat yang baru ini, apakah akan menimbulkan polemik, akan menimbulkan fitnah, gejolak di masyarakat. Ini perlu dipertimbangkan. Jadi ada perkataan Imam Syatibi rahimahullah yang sangat baik ya. Ketika kita akan menyebarkan suatu pemahaman pertama kali ilmu ya. Ketika kita akan menyebarkan ilmu, ada minimal ada 4 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus dudukkan apakah itu sesuai syar'i atau tidak. Apakah pendapat itu sesuai syar'i atau tidak? Kalau ternyata sudah sesuai syar'i, maka langkah yang kedua, kata beliau adalah kita pertimbangkan apakah kira-kira itu bisa diterima, bisa difahami oleh masyarakat. Apakah bisa difahami oleh masyarakat atau tidak? Kalau misalnya kira-kira ini bisa difahami oleh masyarakat, maka langkah yang ketiga dipertimbangkan kalau ini disebarkan di masyarakat akan menimbulkan gejolak atau fitnah atau tidak. Ini langkah yang keberapa? Yang ketiga. Kalau misalnya 3 langkah ini sudah diambil, yang pertama sesuai dengan syar'i, enggak sesuai dengan syar'i. Yang kedua, bisa ditangkap enggak oleh siapa? Oleh otaknya orang-orang. Bisa. Yang ketiga, akan menimbulkan fitnah enggak? Tidak. Baru kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat kata beliau, pemahaman tersebut akan disebarkan di kalangan tertentu saja atau di khalayak umum. Karena ada sesuatu yang kalau dilontarkan di khalayak umum akan menimbulkan fitnah juga. Yang bisa memahami adalah orang-orang yang sudah belajar ilmu agama mumpuni. Sebagian orang jamaah pengajian. Kalau memang hanya bisa dipahami oleh khalayak khusus saja, maka satu tidak boleh disebarkan secara umum. Itulah 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi orang punya pemahaman, baru baca wacana tentang sesuatu pendapat, jangan langsung berwacana dilontarkan ke semua orang. Perlu ada pertimbangannya. Ini imam yang mengatakan seperti ini, dan ini berdasarkan kajian-kajian ilmu syar'i, dilandaskan di atas nas dari Quran dan hadis Nabi SAW. Maka tidak sembarangan, tidak mudah-mudah ya, manakala kita membaca sesuatu langsung diflorkan, tidak. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi disebutkan.